Hutan lestari, masyarakat sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firdotul Arwisi, penyuluh Kehutanan Pemula pada Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 7 Ciamis, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba mendemonstrasikan kegiatan seorang penyuluh kehutanan pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak Ketua Kelompok Tani Hutan yang sudah hadir pada hari ini, menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukan Bapak-Bapak sekalian. Kemudian selanjutnya saya izin memperkenalkan diri ya Pak. Izin memperkenalkan diri, saya Firdotul Arwisi Pak. Saya penyuluh kehutanan yang kebetulan wilayah binaan saya adalah di Kecamatan Cidolog. Hari ini kebetulan kita akan melakukan sosialisasi Pak terkait materi 3 aspek pengelolaan kelompok tani hutan. Baik Bapak-Bapak, sebelum saya menyampaikan materi pada hari ini terkait 3 aspek pengelolaan kelompok tani hutan, saya akan membagikan materi Pak berupa poster. Ini silakan Pak. Nah, mungkin Bapak-Bapak bisa melihat di poster tersebut, kita dapat melihat nih Pak, ada 3 aspek pengelolaan kelompok tani hutan. Yang pertama ada kelola kelembagaan, kelola kawasan, dan kelola usaha. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Bapak, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 13 tahun 2019 tentang pendampingan kegiatan pembangunan bidang kehutanan, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 89 tahun 2018 tentang kelompok tani hutan, bahwa memang kelompok tani hutan itu harus memiliki 3 aspek pengelolaan untuk dapat berkembang dan berhasil. Kita masuk yang pertama, yaitu aspek pengelolaan kelembagaan ya Pak. Kira-kira Bapak-Bapak di sini ada nggak yang tahu apa itu aspek pengelolaan? Belum Pak? Belum. Berarti aspek pengelolaan kelembagaan itu adalah upaya pengelolaan dan penguatan organisasi kelompok tani hutan yang beraktivitas dalam pemanfaatan, pelestarian, dan pengelolaan sumber daya hutan. Selanjutnya, setelah Bapak di kelola kelembagaan, Bapak ada kelola kawasan, yaitu upaya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan oleh KTH secara berkelanjutan sesuai dengan prinsip konservasi dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Yang terakhir, pengelolaan Bapak adalah di mana Bapak mengelola usaha, yaitu upaya pengelolaan dan pengembangan usaha berbasis hutan oleh KTH untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan keberlanjutan lingkungan. Nah, ketiga aspek ini Pak harus berjalan beriringan, di mana kelola kelembagaan itu seperti Bapak-Bapak saat ini, Bapak sudah memiliki wadah atau tempat untuk berkumpul, yaitu kelompok tani hutannya. Kelola kawasannya merupakan bagaimana Bapak mengelola. Saya mencontohkan Bapak-Bapak di sini mungkin contoh usaha di bidang hutannya adalah hutan rakyat. Jadi bagaimana Bapak memanage untuk memanajemen kawasan hutan itu untuk memperoleh hasil yang maksimal. Sedangkan untuk kelola usaha itu di mana Bapak menciptakan, contohnya Bapak menanam pola dengan agroforestry. Jadi di sela tanaman hutan rakyat Bapak ada tanaman agroforestry yang nantinya akan menjadi nilai tambah penghasilan untuk Bapak-Bapak sekalian. Kira-kira dari penjelasan saya tadi Bapak ada yang masih kurang jelas atau yang mau dipertanyakan? Maaf Pak. Ya, siap Pak. Saya kurang jelas Pak. Oh, kurang jelas. Baik, terkait 3 aspek pengolahan KTH ini Pak, yang Badan Informasi Pak Egi ya Pak ya? Iya. Pak Egi, saya jelaskan kembali secara sederhana mungkin ya Pak Egi. Nah, di depan sini mungkin Bapak-Bapak bisa melihat nih ada 3, ada gelas kosong, ada kopi, dan ada gelas berisi air Pak. Kita anggap gelas kosong ini adalah aspek pengelolaan kelembagaan, kopinya adalah kelola kawasan, dan air ini adalah kelola usaha. Nah, saya contohin nih.
Ini gelas kosong ini adalah keluar kelembagaan. Kita anggap sebagai keluar kelembagaan karena ini adalah wadah di mana kita ingin membuat kopi yang nikmat, yang bisa dinikmati oleh semuanya. Ini adalah bentuk contoh dari KTH bapak-bapak yang sudah ada nih, sudah dibentuk. Jadi ini wadah kita untuk berkumpul, untuk melaksanakan usaha. Nah, saat sudah ada wadahnya, keluar kelembagaan yang baik, Pak, kita tambahkan kopi ke dalam. Ini adalah kita anggap adalah kelola kawasan kopi ini. Ya. Kita masukkan kopi ke dalam, kemudian setelah itu kita tambahkan air yang kita anggap sebagai kelola kawasan. Saat kopi yang sudah ada, kita tambahkan air. Kira-kira ini bakal ada kopi nggak Pak di dalamnya? Iya. Jadi sempurna ya Pak ya, wadahnya ada, kopinya ada, dan sudah kita tambahkan air sehingga jadilah kopi yang sempurna yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Ya. Nah, itulah contoh dari ketiga aspek ini Pak. Jadi ketiga aspek itu harus berjalan beriringan, di mana aspek pola kelembagaan, pola kawasan, pola usaha itu harus berbarengan untuk memajukan kelompok tani bapak-bapak sekalian. Nah, saat untuk menaikkan harga, nilai tambah untuk bapak-bapak, kira-kira kalau kita punya kopi Pak dalam gelas ini, kopi sasetan seperti ini, harganya kira-kira kalau di warung-warung berapa? 2.000 rupiah. Saat bapak-bapak membuat kopi ini Pak, di packaging dengan ala-ala bapak tahu ini wadah kopi yang ada di kafe-kafe sekarang. Iya. Kira-kira kalau kita membuat kopi di wadah kafe yang seperti sekarang, kira-kira harganya lebih murah daripada yang di gelas biasa atau lebih mahal Pak? Lebih mahal. Lebih mahal. Berarti itulah gunanya inovasi-inovasi kita Pak dalam mengelola tiga aspek itu. Contohnya dalam berusaha Bapak, produk-produk Bapak menghasilkan dari agroforestry menghasilkan buah pepaya, nanti Bapak kemas seperti apa, Bapak packaging, Bapak pasarkan di media sosial, media online lainnya. Itu menjadi nilai tambah untuk Bapak. Itulah inovasi-inovasi, gebrakan-gebrakan yang kita butuhkan untuk meningkatkan nilai tambah Pak. Ya. Nah, itulah demonstrasi sederhana Pak dari saya. Jadi saat bagaimana kita membuat kopi sehari-hari, seperti itu juga lah kita akan mengolah kelompok tani hutan ke depannya. Kira-kira dari penjelasan dan demonstrasi tadi, ada yang masih kurang jelas? Udah Cukup Pak, Cukup jelas, kira-kira siap Bapak ini untuk melanjutkan KTK-nya ini? Siap. Terima kasih. Kalau begitu, kalau Bapak-Bapak sekiranya sudah tidak ada pertanyaan kepada paparan saya, apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ke depan kelompok tani hutan khususnya di Kecamatan Cidolo terus berkembang, terus maju dan menjadi role model untuk wilayah-wilayah lainnya. Amin. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan ada kata-kata yang kurang jelas atau penjelasan saya yang kurang. Apabila bapak-bapak ada perlu, ada yang ingin pertanyakan kepada saya, silakan hubungi saya. Nomor telepon saya mungkin bapak-bapak juga udah punya. Saya insya Allah siap melayani bapak dengan sebaik mungkin. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, enggak. Ini Pak, Pak Kacat izin sebelumnya Pak. Ini saya izin melaporkan Pak. Ini ada potensi konflik di kecamatan wilayah binaan saya di Kecamatan Cidolo Pak. Ini terkait perhutanan sosial, di mana secara historis Pak ini. Memang awal mulanya adalah memang pengakuan dari masyarakat bahwa lahan itu memang sudah diokupasi, sudah menjadi hak milik dan turun-temurun Pak dari zaman tahun 1920-an. Ini jika ditarik ke belakang Pak, memang posisinya untuk kawasan hutan produksi tetap ini kan dikelola oleh perhutani kalau di kita Pak di Jawa Barat. Ya, perhutani mungkin dengan segala kekurangannya juga kurang intens melakukan pengamanan hutan, sosialisasi kepada masyarakat selama ini, jadi terjadilah sehingga okupasi masyarakat di dalam kawasan hutan. Kemarin sudah saya identifikasi Pak, kebetulan di lapangan memang secara existing lahannya itu sudah berupa sawah, pertanian kering campur, ada yang pemukiman dan ada fasilitas berupa jalan yang sudah ada di dalam kawasan hutan Pak memang. Nah, kemarin sudah saya sampaikan sesuai dengan peraturan Permen MHK nomor 4 tahun 2023 tentang KHDP KPS. Sudah saya jelaskan juga tentang, sudah saya overlaykan petanya dengan SK Menteri nomor 284 tahun 2022 tentang penetapan kawasan KHDP KPS. Nah,
kemarin sudah saya siapkan datanya Pak. Ini data yang mungkin bisa Bapak lihat. Di sini ada potensi-potensi Pak, potensi berapa luasan tutupan lahannya, berapa luas HDPK dan okupasi masyarakat. Dan di belakangnya saya lampirkan peta lokasi fokus-fokusnya yang memang sudah terokupasi oleh masyarakat kawasan hutannya Pak. Mungkin kedepannya ini memang sudah saya sampaikan kepada masyarakat, namun tidak seluruh masyarakat sepertinya menerima Pak, karena ada beberapa kelompok juga yang masih, kelompok masyarakat itu yang masih kesannya menolak akan program perhutanan sosial ini karena mereka outputnya memang inginnya memperoleh hak milik, bukan hanya hak pengelolaan seperti itu Pak Kacal. Jadi mungkin ini sebagai bahan laporan saya ke Pak Kacal. Dengan data-data yang sudah saya sampaikan, mungkin sebagai bahan pertimbangan Pak Kacal nanti kedepannya untuk bisa pengambilan kebijakan. Dan saya mohon arahan dari Pak Kacal ini, apabila memang ada arahan lanjutan dari Pak Kacal untuk ditindaklanjuti, mohon arahan dari Pak Kacal. Baik, Pak Piloto, saya terima informasinya. Ini data-data yang disajikan lumayan cukup lengkap. Nanti mungkin berkaitan dengan masalah PS, karena kan ini program pemerintah juga, jadi nanti saya berkoordinasi dengan pihak lain mungkin untuk tindak lanjut selanjutnya. Begitu, saya terima. Terima kasih turun Pak. Ya, siap, sama-sama Pak. Saya mau izin Pak. Ya, maaf mengganggu waktunya Pak. Siap. Terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum. Izin Pak Camat. Ya, silakan masuk Pak. Izin Pak Camat. Silakan. Saya Pak Camat. Ya, alhamdulillah. Silakan duduk Pak. Ya, Camat. Jadi izin Pak Camat begini. Untuk tahun 2025, saya kan sebagai penyuluh kehutanan Kecamatan Cilolok sedang menyusun program kehutanan untuk perencanaan kegiatan penyuluhan kehutanan tahun 2025. Kemarin untuk Kecamatan Cilolok, saya sudah berkeliling ke kelompok tani hutan Pak kebetulan untuk menanyakan apa-apa saja permasalahan dan kemauan dari kelompok itu sendiri untuk sektor-sektor kehutanan di penyuluhannya Pak. Saya juga sudah berkoordinasi dengan pihak BPP Pertanian Kecamatan Cilolok, penyuluh perikanan dan juga pemerintah desa setempat untuk mengkoordinasikan terkait data-data yang diperlukan untuk penyusunan rencana ini Pak, agar nantinya harapan saya penyuluhan ini akan terintegrasi antara kehutanan, pertanian dan sektor-sektor lainnya, sehingga masyarakat akan lebih mudah dan untuk pencapaian penyuluhan itu tinggi Pak. Kebetulan ini saya ada datanya Pak, sudah saya siapkan yang untuk data potensi di Kecamatan Cilolok. Mungkin Bapak bisa lihat dulu Pak. Ya. Bapak lihat. Dan dulu ya. Ya. Itu sudah sesuai Pak dengan, jadi program ini kan disusun berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Pak nomor P14 tahun 2019 itu tentang penyusunan program kehutanan, dan dasarnya juga sebagai dari Permen 73 tahun 2020, di mana jabatan saya sebagai penyuluh kehutanan. Di sana saya wajib untuk melakukan penyusunan program dan penyusunan rencana kerja. Nah, itu data-data potensi yang ada Pak, dan yang sudah saya rangkum dari seluruh KTH, dari koordinasi dengan BPP. Mungkin barangkali dari Bapak ada rekomendasi atau masukan tambahan untuk pelaksanaan kegiatan penyuluhan di tahun 2025 Pak? Ini kalau tambahan dari saya ini, saya lihat ada program namanya program petani milenial ya. Ya, siap. Nah, itu kan mendorong generasi muda untuk ikut aktif dalam kegiatan pertanian, kehutanan dan perbaikan kelautan gitu. Nah, kalau bisa kedepannya lebih banyak lagi generasi muda atau petani muda yang merupakan anaknya atau cucunya dari petani yang udah lama lah gitu, lebih dikembangkan lagi dikembangkan lagi ilmunya atau ikut sertakan ke program-program ini Pak Pidato, supaya kedepannya ini kan bisa membantu juga ke ketahanan pangan di desa-desa di Kecamatan Cilolok, dan juga untuk meningkatkan pendapatan di kelompok-kelompok tani atau petani-petani itu sendiri ya. Ya itu sih untuk dari masukan dari saya, mungkin itu aja. Lebih ke peningkatan ke petani milenialnya untuk
ketahanan pangan yang sekarang juga kan lagi ini ya, ketahanan pangan lagi disoroti ya lagi untuk ditingkatkan di Indonesia ini. Paling itu saja Ya, dari saya. Atur nuhun masukannya Pak Camat. Kebetulan ini sedikit informasi juga Pak Camat, Ya. untuk Kecamatan Cidolok sendiri memang untuk petani milenial di bidang kehutanan itu memang baru 1 orang. Nah, ya. Kebetulan itu budidaya HBK jamur, dan mudah-mudahan nanti saya melihat banyak potensi sebenarnya Pak Ya. Camat. Nanti coba saya masukkan ke datanya dan nanti saya masukkan ke dalam rencana kinerja saya sebagai penyuluh kehutanan tahun 2025 untuk mengkaderisasi lagi petani-petani muda untuk agar muncul dan mungkin bisa berdaya saing lebih daripada petani sebelumnya. Mungkin itu Pak Camat. Itu di desa mana ya Pak? Jangan Pak. Yang 1 orang itu tadi. Untuk petani milenial yang saat ini di Kecamatan Cidolok, di Desa Cidolok Pak, betul Desa Cidolok. Gimana perkembangannya Pak itu yang di sana? Ya alhamdulillah sejauh ini perkembangannya untuk produksi jamurnya itu rata-rata per bulannya itu bisa di angka 8 juta bersihnya Pak. Ya. Dari pemantauan saya di lapangan bersama petani milenial ya Pak. Itu terus kita bina kok Pak, petani milenial rutin kita bina, kita pantau, bahkan ada kendala apa selalu kita support. Jadi Pak, data-data ini nanti saya susun kembali, nantinya juga saya berikan rumusan mungkin ke Bapak ya Pak ya, untuk bersama-sama nanti saya mohon dukungan dari pihak kecamatan juga ini Pak untuk pelaksanaan pemilu tahun 2025. Mudah-mudahan nanti kita sama-sama bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, menciptakan hutan yang lestari bagi Kecamatan Cidolok. Ya. Mungkin itu saja Pak, cukup. Ya. Mohon maaf ini mengganggu waktunya Ya. Pak. Ya. Terima kasih Ya, Pak. sama-sama. Ya. Izin Pak Camat. Ya, Permisi. Pak. Pak, izin di luar ada tamu yang mau minta bibit. Oh iya Pak Gis, sebentar lagi saya ke sana. Suruh tamunya nunggu sebentar ya. Ini Pak, tamunya. Ya. Dengan Pak siapa Pak? Saya Egi Pak, dari sekitaran sini Ciamis. Ah. Saya mau minta bibit Pak buat di pekarangan rumah. Oh iya boleh, berapa Ya. batang Pak butuhnya? Paling 5 lah. Oh 5 batang, ya boleh langsung aja kita lihat bibitnya ya Pak. Nah, ini Pak Egi, kebetulan di cabang dinas kita, cabang dinas Kehutanan 7, stok bibit yang ada saat ini hanya jenis jambu kristal dan durian. Pak Egi tadi minta 5 batang ya, Iya. untuk penghijauan lingkungan. Silahkan, ini Pak Egi bawa 5 batangnya dari CDK, silahkan Pak. Kalau begitu saya ucapkan terima kasih Pak. Ya. Ini Pak Egi. Ya buat Bapak aja, buat ini sekalian Sebelumnya gantiin. begini Pak Egi, izin saya menjelaskan. Sebelumnya saya terima kasih ke Pak Egi sudah mengajukan bibit, dan saya mohon maaf Pak Egi, saya seorang ASN, sudah selayaknya saya memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, dan sudah juga ada peraturannya tentang disiplin ASN, yaitu peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2021, bahwa CDK juga mengadakan bibit seperti ini memang selayaknya untuk bantuan kepada masyarakat dan gratis. Ini bentuk pelayanan kita kepada masyarakat. Dan ini adalah salah satu bentuk gratifikasi, dan mohon maaf Pak Egi, bukan apa-apa, bukan saya sosokan atau gimana. Ini dengan hormat saya kembalikan lagi ke Pak Egi. Mudah-mudahan bibit ini kan gratis, bermanfaat untuk Pak Egi. Mudah-mudahan lingkungannya semakin hijau. Nanti setelah ini mungkin bisa dibantu Pak Agis ya untuk administrasinya, penandatanganan serah terima bibitnya. Nanti Pak Egi langsung bisa bawa bibitnya. Kalau begitu saya mengucapkan ribu-ribu terima kasih Pak. Siap. Ya, Sama-sama, saya Pak mengurus dulu ADM-nya Pak. Egi. Ya siap, sama-sama. Silakan Pak Agis didampingi Pak Agis. Ya.